Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, belajar bersama-sama pada materi fikih ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Ada hadiniyah wa ada kunni niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai materi pada pagi hari ini. Bagaimana? Sehat semua? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Boten nggih. Adnan, Aftur, Akwiyul, Ardan, Yudhistira. Oke. Yang pulang sakit apa ada kegiatan? Sakit. Ya, semoga diberikan kesehatan kembali sehingga bisa bertatap muka seperti biasanya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengulang materi yang kemarin. Apakah masih ingat? Apa sudah lupa? Materi yang kemarin yaitu berkaitan dengan toharoh atau apa? Bersuci. Bagus, masih ingat semua. Toharoh itu bersuci. Di antara kegiatan toharoh yaitu ada mandi dan tayamum. Ada lagi apa? Berwudu. Coba ada yang bisa menyebutkan rukun-rukunnya wudu? Ya, siapa namanya? Akwiyul, ya silakan. Niat membasuh muka. Terus mengusap tangan sampai siku. Iya. Terus membasuh kepala. Terus membasuh kaki. Ya. Terus tertib. Yang terakhir tertib. Ya, bagus. Akwiyu. Itu rukun-rukunnya wudu ya. Itu. Saya kira sudah paham semua ya berkaitan dengan toharoh. Insya Allah sudah paham? Bagus. Kalau sudah, kita lanjutkan pada materi kita kali ini. Masih ada kaitannya dengan toharoh. Bahwa toharoh itu juga merupakan syarat sahnya sholat. Gitu kan? Ya, jika tidak suci, maka sholatnya kita tidak sah. Bagus. Ya. Oke. Sebelumnya kalian lihat gambar ini, ya. Kalian lihat gambar ini. Mungkin nanti ada yang bisa mendefinisikan apa hubungan dari gambar ini dengan sholat. Selain gambar berdoa, ini kami sediakan juga gambar tentang tolong menolong. Adakah hubungannya juga? Ada. Apa? Mempererat persatuan. Bagus ya. Hubungan antara sholat dengan berdoa, yaitu bahwa berdoa merupakan salah satu hubungan kita dengan Allah ya. Hubungan kita dengan Allah, komunikasi, alat komunikasi kita dengan Allah. Dan secara bahasa juga apa itu? Salat juga diartikan doa. As-salat ad-du'a berarti doa ya. Dan hampir semua bacaan di dalam sholat
itu mengandung doa. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai sholawat kepada Nabi itu juga merupakan doa. Itu. Baik, kita mulai pada materi kali ini, yaitu berkaitan dengan ketentuan sholat fardu. Ketentuan sholat fardu. Kita mulai dari definisi atau pengertian. Nah, sholat secara bahasa berarti doa, ya. Alat komunikasi kita dengan Allah, ya, itu. Kemudian secara istilah bahwa sholat adalah kegiatan atau perbuatan yang diucapkan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian dalil yang mewajibkan sholat yaitu adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, kemudian selanjutnya syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu adalah syarat yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sholat. Itu. Di sini yang pertama syarat wajib sholat adalah Islam. Kemudian selanjutnya di sini ada balik. Kemudian syarat wajib selanjutnya adalah berakal sehat. Kalau tidak akalnya tidak sehat berarti tidak wajib, seperti orang gila, ya. Itu. Kemudian setelah syarat wajib yaitu ada syarat sah. Syarat sahnya sholat, yaitu yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian masuk waktu sholat, ya, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Itu. Kemudian selanjutnya menutup aurat, ya, menutup aurat. Nanti di sini ada ketentuan auratnya juga. Kemudian yang terakhir menghadap kiblat. Itu syarat sahnya. Selanjutnya rukun sholat, ya. Rukun sholat di sini disebutkan ada 13, ya. Ini kalau dalam redaksi lain dalam kitab yang sudah kita pelajari, kitab Safinah, nah itu ada berapa? Ada 17. Karena apa? Karena tumak ninah itu disendiri-sendirikan. Tapi sebetulnya sama saja. Nah, kalau di sini tumak ninah itu disertakan dalam rukun-rukun yang lain. Itu sebetulnya sama. Nah, ini rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian niat dan disusul takbiratul ihram. Yang ini dibarengkan dengan niat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku disertai dengan tumak ninah. Kemudian i'tidal disertai dengan tumak ninah. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk untuk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir, membaca sholawat, kemudian salam, dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian selanjutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat, yaitu diantaranya adalah berbicara dengan sengaja, kemudian bergerak
yang besar atau yang banyak, yaitu berturut-turut 3 kali. Kemudian hadas, keluar najis, kemudian terbukanya aurat. Kemudian yang keenam merubah niat. Kemudian diantara yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat. Kemudian makan, minum, tertawa, murtad. Kemudian ini yang terakhir, tersenyum ketika sholat. Tersenyum ketika sholat ini membatalkan sholat apa tidak? Tersenyum itu membatalkan sholat apa tidak? Kalau senyum-senyum saja itu tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi sholat kita kurang apa? Kurang afdol ya. Sholatnya kurang afdol itu ya. Itu. Dan ini terakhir. Nah, itu sudah selesai. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini nanti saya buat kelompok ya. Kelompok itu nanti saya namakan dengan tim ahli. Untuk kelompok yang pertama atau tim ahli yang pertama nanti membahas tentang syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua, tim ahli kedua yaitu tentang rukun-rukun sholat. Dan yang ketiga ini kelompok tim ahli tentang perkara yang membatalkan sholat. Nah, untuk yang keempat itu nanti kelompoknya adalah sama seperti kelompok 1 ya. Sama seperti kelompok 1. Nah, silakan berkumpul dulu. Sudah ya? Kita mulai dari yang kelompok pertama. Silakan dipresentasikan. Siapa tadi? Akwiul. Dipresentasikan. Silakan. Rukun sholat 1. Ya. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, Akwiul, coba silakan. Apa yang dimaksud dengan tumak nina? Tumak nina adalah berhenti sejenak untuk menenangkan hati. Bagaimana kelompok 1 sudah bisa diterima? Nah, bagus. Saya kira sudah paham tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan sholat fardu 5 waktu. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita akhiri nanti kita adakan apa ini? Pos tes, ujian. Ya, ujian. Sudah semua ya? Oke. Oke. Sebelum kita akhiri ya, kita ulangi materi pada pagi hari ini ya. Istilahnya kita ulang kembali supaya kalian lebih ingat ya kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian atau definisi sholat. Secara bahasa tadi apa sholat? Doa. Secara istilah yaitu apa? Perbuatan dan ucapan yang diawali dengan dan diakhiri dengan salam. Bagus. Kemudian ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kemudian rukun-rukun sholat. Kemudian perkara yang membatalkan sholat. Sudah paham semua tentang ketentuan sholat? Sudah ya?
Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan minggu depan dengan materi tentang ketentuan waktu-waktu sholat, dan juga nanti kita uraikan juga bacaan-bacaan dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, dan juga ketentuan waktu sholat. Itu tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga memperoleh ilmu yang barokah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.